Episode kali ini Under Microscope akan membahas mengenai mikroorganisme yang memiliki sebutan umum diatom. Diatom merupakan mikroalga uniseluler yang dapat dijumpai hampir semua di tipe perairan. Diatom merupakan jenis fitoplankton yang dapat hidup dengan baik di perairan tawar maupun di laut, dengan jumlah spesies terbesar dibandingkan mikroalga lainnya. Diatom memiliki peranan penting dalam siklus silika dan karbon yang terdapat di alam sehingga dapat menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Diatom mampu memproduksi makanan sendiri karena di dalam tubuh diatom memiliki zat warna yang dapat digunakan sebagai tempat fotosintesis. Diatom memiliki pigmen berwarna kuning yang lebih banyak dibandingkan pigmen hijau yang membuat diatom disebut juga sebagai golden brown alga. Pigmen tersebut menjadikan perairan yang terdapat diatom terlihat berwarna agak coklat muda. Diatom dilapisi oleh dinding keras yang terbentuk dari pektin yang berisi silika yang disebut frustul. Frustul tersebut terdiri dari epiteka, yaitu katup bagian atas, dan hipoteka, yaitu katup bagian bawah. Epiteka berukuran lebih besar dibandingkan hipoteka. Dalam proses identifikasi diatom, bagian frustul inilah yang digunakan sebagai kunci identifikasi sampai tahap nama ilmiah spesies diatom. Namun, pada video kali ini kami tidak membahas sampai ke jenis spesies diatom. Kami hanya fokus pada karakteristik dan ekologi dari diatom ini. Ada sesuatu yang menarik pada diatom ini. Diatom ini dikelilingi ratusan bakteri yang bergerak bebas di sekeliling diatom. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah bakteri ini ingin memangsa diatom pelan-pelan? Ataukah bakteri ini ingin mendapatkan makanan di sekitar diatom yang berlimpah? Jika dilihat sekilas, bakteri-bakteri ini nampak menyerang diatom dengan sangat brutal dari segala arah. Yang jelas, masih banyak misteri yang perlu diungkap mengenai fenomena ini. Seolah-olah diatom berusaha kabur dari kejaran bakteri yang jumlahnya ribuan ini. Kita tahu bahwa kelimpahan jumlah diatom di perairan sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup lainnya di perairan tersebut, karena diatom merupakan mikroalga yang mampu memproduksi oksigen di dalam perairan, yang tentunya akan sangat berpengaruh besar bagi ekosistem perairan tersebut. Kelimpahan diatom dipengaruhi oleh suhu perairan tersebut. Semakin rendah suhu, maka kandungan oksigen terlarut di dalam perairan akan semakin berlimpah karena tidak terjadi penguapan. Suhu juga sangat berpengaruh pada metabolisme dan reproduksi pada diatom. Metabolisme pada diatom akan terganggu jika suhu lingkungan perairan terlalu tinggi.
Hal ini dikarenakan terjadi perubahan viskositas atau kekentalan sitoplasma atau cairan pada tubuh diatom. pH atau tingkat keasaman juga sangat berpengaruh pada diatom. Umumnya, semua biota di perairan mampu hidup maksimal pada pH rentang 7 sampai 8,5. Begitu juga dengan diatom. Jika pH menjadi lebih asam maupun terlalu basa, maka metabolisme diatom akan menjadi terganggu yang berakibat berkurangnya jumlah diatom di perairan. Sebagai contoh, dalam proses identifikasi diatom, bentuk ujung atau apek diperlukan untuk identifikasi awal. Apakah berbentuk bulat, runcing, dan lain-lain sangat menentukan di awal proses identifikasi. Bentuk rape atau jalur-jalur yang lokasinya ada di bagian tengah membelah diatom menjadi dua bagian juga sangat penting dalam identifikasi diatom. Kesalahan menentukan bentuk apek dan rape yang beraneka ragam, maka tahap awal proses identifikasi sudah menjadi tidak valid. Belum lagi, morfologi lainnya yang menjadi dasar proses identifikasi diatom masih sangat banyak. Hal ini tentunya jika bukan ahli di bidang mikroalga akan sangat kesulitan dalam proses identifikasi. Apalagi dalam proses identifikasi ini dilakukan di bawah mikroskop yang kadang bentuk dari diatom mengalami distorsi akibat cahaya dan lensa dari mikroskop. Maka dari itu, pada episode kali ini kami belum bisa menentukan spesies dari diatom. Diatom yang satu ini memiliki bentuk unik. Jika dilihat sekilas dalam perspektif dua dimensi, terlihat ujungnya membulat di satu sisi dan sisi lainnya lebih runcing dengan warna coklat keemasan. Yang menarik adalah di sepanjang permukaan diatom ini terlihat garis-garis pendek dalam jumlah yang banyak. Struktur tiga dimensi yang teramati menunjukkan bahwa bentuk diatom ini memiliki bentuk seperti buah belimbing yang membentuk struktur puncak dan lembah. Sekarang, mari beralih ke bagian reproduksi dari diatom. Reproduksi diatom dilakukan dengan cara aseksual dengan cara melepaskan bagian hipoteka dan epitekanya. Kemudian, kedua bagian tersebut membentuk individu baru. Bagian hipoteka yang terlepas kemudian membentuk pasangannya, yaitu epiteka. Dan bagian epiteka yang terlepas juga akan membentuk pasangannya, yaitu membentuk bagian hipoteka, sehingga terbentuk dua individu baru. Dalam kemampuan reproduksi aseksual inilah, diatom menjadi mikroalga dengan jumlah yang berlimpah di perairan, yang memiliki peran sangat penting bagi keseimbangan ekosistem perairan. Kita tahu bahwa diatom memiliki peran penting dalam penghasil oksigen perairan. Namun, beberapa penelitian, diatom memiliki beberapa manfaat lainnya. Dalam bidang kedokteran forensik, diatom dapat dijadikan indikator apakah orang yang meninggal terjadi karena tenggelam atau bukan, dengan melakukan uji kandungan diatom pada tubuh korban. Diatom yang sudah mati dan tersedimentasi di dalam dasar laut juga dapat dijadikan salah satu indikator ada tidaknya kandungan minyak bumi dalam areal tersebut. Sampai jumpa pada episode-episode lainnya di Under Microscope. Semoga bermanfaat menambah wawasan pemirsa channel Under Microscope.